Cerita dimulai dengan memperlihatkan kemegahan kapal pesiar Poseidon yang sedang membelah Samudra Atlantik Utara tepat di malam pergantian tahun 31 Desember 2005. Di sana, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Dylan yang sedang melakukan rutinitas joggingnya di sepanjang koridor luar kapal. Ia pun sempat berhenti sejenak di dekat anjungan, sekadar untuk mengatur napas sambil melihat matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Di bagian lain kapal, suasana santai juga terlihat dari pasangan muda Jennifer dan Christian Sanders. Namun, momen romantis mereka seketika buyar saat ayah Jennifer, Robert Ramsey, tiba-tiba masuk ke dalam sana, di mana Robert yang merasa tak nyaman melihat kedekatan anaknya langsung melontarkan teguran yang memicu perdebatan singkat hingga membuat Jennifer kesal dan memilih mengurung diri. Ketegangan kecil juga terjadi di bagian dek bawah, di mana seorang wanita bernama Elena Morales bersembunyi sebagai penumpang gelap. Ia dibantu oleh salah satu kru kapal bernama Valentine yang nekat menyelundupkannya karena merasa iba melihat Elena yang ingin ke New York demi adiknya yang sakit namun tak punya biaya. Sementara itu, di tengah keramaian penumpang legal, ada Richard Nielsen, seorang pria paruh baya yang tampak berusaha melupakan kesedihannya setelah ditinggal sang kekasih di London. Ia pun berharap perjalanan pulang menuju New York ini bisa menjadi cara baginya untuk memulai hidup baru. Waktu pun berlalu dengan cepat hingga malam tiba. Ratusan orang kini sudah berkumpul di ballroom utama kapal Poseidon, bersiap merayakan pesta akhir tahun untuk menyambut datangnya tahun 2006 dengan penuh sukacita tanpa menyadari bahaya besar yang sedang mengintai mereka di tengah lautan luas. Di dalam ballroom, semua tokoh utama mulai berkumpul di satu titik. Josh dan Robert terlihat sedang asik bermain poker, sementara putri Robert, Jennifer, dan tunangannya Chris memutuskan untuk memisahkan diri menuju diskotek di lantai bawah. Di meja taruhan itu juga kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Lucky Larry, di mana begitu permainan selesai, Josh beranjak menuju lantai dansa. Namun saat hendak menukarkan uangnya, ia bertabrakan dengan seorang anak kecil bernama Connor yang tidak memperhatikan jalan karena terlalu fokus bermain PS Portable. Yang mana kejadian itu menjadi awal obrolan santai di antara mereka hingga ibu Connor yang bernama Maggie James datang menghampiri. Maggie sempat menyinggung soal hobi poker Josh yang menurutnya bukan konsumsi anak kecil sebelum akhirnya memberitahu bahwa Connor mendapat undangan khusus dari kapten kapal untuk membunyikan trompet tahun baru di podium. Di mana setelah Connor pergi dengan antusias, Josh mulai mendekati Maggie. Sebagai ibu tunggal, sosok Maggie ternyata langsung membuat Josh tertarik pada pandangan pertama, yang meskipun Josh sempat menggali tujuan perjalanan Maggie justru memilih untuk jual mahal dan tidak terlalu terbuka, lalu meninggalkan Josh sendirian di tengah keramaian. Malam pun semakin larut dan suasana kapal mencapai puncaknya. Elena, Jennifer, dan Chris sudah berada di dalam diskotek yang bising. Sementara itu Josh, Robert, Connor, Maggie, Valentine, dan Richard bergabung dengan ratusan penumpang lain di ballroom utama. Mereka semua pun bersiap melakukan hitungan mundur yang dipimpin langsung oleh Kapten Michael, didampingi penyanyi Gloria dan Fergie. Tepat saat hitungan mundur berakhir, balon dan konfeti seketika memenuhi seluruh penjuru kapal dan suara sorak-sorai juga tepuk tangan pun terdengar yang menandakan dimulainya tahun 2006 dengan penuh kegembiraan. Namun, di tengah keriuhan tersebut, suasana di ruang anjungan justru berbanding terbalik. Para kru yang bertugas mulai menyadari sesuatu yang tak beres di luar sana, sebab permukaan laut yang tadinya bergelombang tiba-tiba berubah menjadi sangat tenang, menciptakan suasana yang terasa janggal tepat di depan jalur pelayaran mereka. Dan kekhawatiran itu pun terbukti menjadi sebuah kenyataan yang mengerikan, sebab dari balik jendela terlihat dinding air setinggi puluhan meter menggulung cepat ke arah kapal Poseidon, yang tanpa membuang waktu, sang kapten pun segera memerintahkan seluruh kru untuk memutar haluan sekuat tenaga, mencoba menerjang ombak secara vertikal dengan daya mesin penuh. Seketika, peringatan bahaya bergema di seluruh penjuru kapal, meminta ribuan penumpang bersiap menghadapi benturan hebat, dan pengumuman itu tentu memicu kepanikan massal, sebab kini semua orang mulai berlarian tak tentu arah, saling sikut demi mencari tempat berlindung atau jalan keluar menuju dek. Di tengah kekacauan itu, Connor yang berada di podium terpisah cukup jauh dari ibunya. Maggie pun berteriak meminta anaknya tetap diam di sana, sementara ia sendiri harus bersusah payah menerjang arus ratusan orang yang berebut menyelamatkan diri. Namun, sebelum Maggie sempat meraih tangan anaknya, gelombang raksasa tersebut menghantam lambung Poseidon dengan kekuatan penuh, yang seketika membuat Poseidon mulai miring ekstrim ke arah kiri, menyebabkan semua yang ada di dalamnya berhamburan, di mana meja, kursi, peralatan makan, hingga sistem suara dan kaca-kaca besar pun berterbangan, menghantam apapun yang menghalangi jalurnya, dan kapal kini semakin tak seimbang saat beban isi ruangnya bergeser ke satu sisi.
Connor refleks meraih dan memeluk erat kaki Viano agar tidak terlempar. Di sisi lain, Maggie, Kapten Michael, dan Gloria yang berada di area podium kehilangan pijakan dan terseret mengikuti kemiringan kapal yang semakin parah. Situasi pun berubah menjadi pembantaian fisik. Banyak penumpang yang terlempar bebas dan jatuh ke lantai dasar yang kini menjadi dinding kapal. Bahkan beberapa orang terjebak di dalam lift yang seketika tewas saat pondasi lift tercabut dari tempatnya dan meluncur jatuh. Hingga setelah guncangan hebat itu mereda, kapal akhirnya berhenti berputar dalam posisi yang sepenuhnya terbalik. Dan kini suasana pun berubah drastis. Lantai kini menjadi langit-langit. Banyak penumpang yang tewas di tempat, sementara sisanya tergeletak dengan luka berat. Mereka pun kini merayap di atas apa yang dulunya adalah atap kapal, dikelilingi kabel-kabel instalasi listrik yang terkelupas dan siap menyetrum siapapun yang menyentuh genangan air. Maggie yang sempat pingsan perlahan mulai sadar. Ia tertegun melihat pemandangan di depannya, sebuah barum mewah yang kini berubah menjadi perangkap besi raksasa yang bisa tenggelam kapan saja ke dasar samudra. Dan di tengah kekacauan itu, Maggie pun mulai merayap panik mencari keberadaan Connor, hingga ketakutannya memuncak saat menyadari anaknya tak ada di jangkauan pandangan. Yang beruntung, Robert yang terus berada di sisi Maggie berhasil menemukan posisi anak Maggie, di mana Connor ternyata terjepit di bawah sebuah piano besar yang kini justru bergelantung tepat di atas kapal mereka akibat posisi kapal yang terbalik. Mengandalkan pengalamannya sebagai mantan petugas pemadaman kehuruan, Robert dengan tenang melakukan manuver untuk menurunkan Connor, hingga akhirnya Connor pun bisa kembali ke pelukan ibunya. Di sisi lain, kondisi di area diskotek jauh lebih buruk. Chris terjebak di bawah reruntuhan tiang besi lampu yang berat, dan Jennifer yang sudah berusaha sekuat tenaga mengangkat besi tersebut. Namun, tiang itu tak bergeming karena posisinya sudah membengkok dan mengunci rapat tubuh Chris. Dan di tengah keputusasaan itu, Jennifer pun melihat Elena melintas dan langsung meminta bantuannya, di mana kini keduanya pun bahu-membahu mencoba mengangkat beban logam tersebut. Belum sempat mereka berhasil, situasi menjadi semakin mematikan saat sistem sprinkler pemadam kebakaran mendadak aktif. Air yang menyembur deras langsung bersentuhan dengan kabel listrik yang terkelupas yang mengirimkan arus tegangan tinggi ke genangan air di lantai. Jennifer dan Elena terlonjak ngeri melihat orang-orang di sekitar mereka tersengat listrik. Sadar waktu mereka menipis sebelum seluruh ruangan menjadi area setrum, Elena pun memberanikan diri mencari pipa besi untuk dijadikan pengungkit, di mana dalam pencariannya ia justru menemukan Larry yang tertimbun di antara tumpukan mayat penumpang lain, yang mana setelah Elena membantunya keluar, mereka bertiga pun akhirnya berhasil mengungkit tiang tersebut dan membebaskan Chris dari jebakan diskotek. Happy New Year! Scene pun kembali ke ballroom. Robert segera menghadap kapten untuk meminta izin melakukan pencarian terhadap Jennifer. Namun, sang kapten menolak dengan alasan keselamatan, yang justru membuat Robert nekat mengambil keputusan sendiri. Ia memilih menjelajahi lorong-lorong kapal yang hancur demi menemukan putrinya. Dan aksi nekat Robert ini pun diikuti oleh Josh yang juga ingin menyelamatkan diri, disusul oleh Connor, Maggie, Richard, dan Valentine yang tak mau tertinggal. Tepat saat rombongan Robert berhasil keluar dari ballroom, sang kapten segera memerintahkan penutupan pintu kedap air, mengunci ratusan penumpang lain yang tersisa di dalam ruangan tersebut bersama nasib yang semakin tidak pasti. Sementara rombongan yang berhasil keluar dari ballroom kini terjebak di area dapur kapal, dan situasinya pun sangat kritis sebab pipa gas bocor di mana-mana dan percikan api mulai menyambar, mengancam akan meledakkan seluruh ruangan. Melihat hal itu, Valentine mengambil inisiatif untuk memandu mereka menyeberang menuju ruang utama, dan satu-satunya jalan adalah melewati celah lorong elevator yang mengganga dengan menggunakan meja besi panjang sebagai jembatan darurat, di mana kini satu persatu anggota rombongan pun mulai merangkak naik ke lantai di atas dapur. Namun, tepat saat giliran Valentine untuk naik, sebuah ledakan hebat mengguncang pondasi lantai yang membuat Valentine kehilangan keseimbangan dan jatuh terperosok ke dalam lubang elevator yang mendadak terbuka. Meski terguncang karena kehilangan satu rekan, mereka tak punya waktu untuk berduka dan dipaksa terus bergerak maju. Hingga keberuntungan kecil muncul saat mereka menuju area atrium. Rombongan Robert akhirnya bertemu dengan rombongan Chris dan Jennifer. Robert yang emosional langsung memeluk putrinya sebelum akhirnya mengajak seluruh grup untuk bergerak menuju bagian bawah kapal yang secara fisik kini berada di atas karena posisi terbalik demi mencari jalan keluar. Di sana Maggie sempat memberikan pertolongan pertama pada kaki Chris yang terluka sebelum mereka kembali memacu langkah. Extremely hot. So how long were you?
Yang mana begitu memasuki area atrium, pemandangan yang tersaji jauh lebih mengerikan. Atrium ini adalah ruang terbuka terbesar di dalam Poseidon, setinggi 8 lantai yang kini berubah menjadi rongga udara raksasa yang menahan kapal agar tetap mengapung. Dan untuk mencapai ruang mesin, mereka pun harus menyeberangi jurang atrium yang dalam dengan berpijak pada sisa-sisa fondasi lift yang terlepas dan melintang di tengah ruangan. Hingga ketegangan memuncak saat proses penyeberangan dimulai. Satu persatu, mulai melangkah dengan hati-hati di atas besi yang sangat licin. Namun, saat giliran Jennifer yang hendak melangkah, Larry yang sudah kehilangan akal sehat karena panik malah menyerobot paksa untuk lewat lebih dulu. Enggan memicu keributan di tengah situasi kritis, Jennifer, Robert, Josh, dan yang lainnya memilih untuk mengalah dan membiarkan Larry lewat lebih dulu. Namun, baru saja ia melangkah, sebuah dentuman keras bergema dari arah atas. Larry pun mendongak, tapi terlambat. Sebuah blok mesin kapal raksasa jatuh menghujam, menembus lantai atrium dan langsung menghantam Larry hingga tewas. Dan hantaman mesin itu juga menghancurkan kaca di bawah mereka yang memicu aliran air masuk dengan debit yang sangat cepat. Melihat jalan setapak mereka hancur, Josh langsung mengambil tindakan nekat. Ia terjun ke air dan berenang sekuat tenaga sambil menyeret selang pemadam kebakaran. Hingga begitu berhasil mencapai sisi seberang, ia pun mengikat selang itu dengan kuat sebagai jalur kabel darurat. Yang meskipun awalnya Robert ragu karena resikonya terlalu besar, ia akhirnya membuang ketakutannya demi Jennifer. Ayah dan anak itu pun mengaitkan diri pada jalur selang dan meluncur melewati jurang atrium yang mengerikan. Akan tetapi setelah mereka berkumpul kembali, guncangan hebat kembali terjadi. Air mulai menjebol pintu-pintu ballroom, membuat tekanan udara yang selama ini menahan kapal tetap mengapung mendadak memuai hebat dan akibatnya fatal. Kaca-kaca ballroom yang berhadapan langsung dengan laut pecah berantakan. Juga jutaan liter air masuk seperti air bah, menggulung ratusan penumpang yang tersisa di sana hingga tewas tenggelam dalam sekejap. Bencana di ballroom itu pun memaksa rombongan Josh untuk terus memacu langkah, dan kini mereka pun merayap masuk ke ruang mesin. Namun karena air sudah mulai merembes dari segala penjuru, jalur mereka pun tertutup, dan satu-satunya jalan keluar yang tersisa adalah lorong ventilasi udara yang sangat sempit. Semua orang langsung bergegas masuk kecuali Elena yang mulai panik hebat karena mengidap klaustrofobia. Ketakutannya pada ruang sempit hampir membuatnya kaku. Namun Richard dan Josh terpaksa bertindak keras dan mendorongnya masuk demi keselamatan nyawanya. Di dalam lorong ventilasi yang pengap itu, mimpi buruk mereka belum berakhir. Sebab saat mereka merangkak maju, mereka menyadari ujung lorong terkunci rapat oleh baut-baut besi. Sementara di belakang mereka, permukaan air terus naik dengan cepat, siap menenggelamkan mereka di dalam pipa besi tersebut. Beruntung di tengah desakan air yang mulai menenggelamkan mereka, Elena teringat pada kalung salib yang ia kenakan. Sebab ujung salib itu cukup kuat untuk dijadikan obeng darurat guna membongkar baut-baut yang memunci ventilasi. Josh bahkan sudah hampir kehabisan nafas dan nyaris tenggelam saat proses pembukaan paksa tersebut berlangsung. Namun berkat kerja cepat Connor, penutup itu pun akhirnya terbuka dan mereka semua pun berhasil merayap keluar tepat sebelum air memenuhi seluruh rongga lorong. Akan tetapi ternyata tantangan berikutnya jauh lebih berat, sebab mereka kini berada di ballast tank, ruangan raksasa yang berfungsi mengatur keseimbangan kapal dengan cara diisi air laut, yang karena debit air yang masuk dari kebocoran kapal terus meningkat. Mereka pun akhirnya terpojok, dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan membiarkan ruangan tersebut terisi air sepenuhnya hingga tenggelam total, agar tekanan air bisa membuka palka menuju ruang selanjutnya. Juga mau tak mau, mereka harus menahan napas dalam kegelapan air yang membeku sampai pintu itu terbuka dan mereka berhasil lolos. Kelelahan ekstrim dan suhu dingin yang menggigit mulai melemahkan fisik rombongan. Mereka sempat terombang-ambing tanpa arah di dalam tangki tersebut sampai akhirnya Josh menemukan sebuah celah jalan keluar. Namun untuk mencapainya, mereka harus kembali menyelam dan berenang melewati rintangan bawah air. Naasnya, nasib malang menimpa Elena, di mana saat sedang menyelam, pakaiannya tersangkut pada lilitan kabel di bawah air. Dan Elena yang mulai kehabisan oksigen pun tentu panik luar biasa dan berusaha meronta untuk muncul ke permukaan. Namun saat kepalanya berhasil menyembul ke atas, ia justru menghantam lantai besi yang keras dengan sangat kencang yang seketika merenggut nyawanya.
Richard yang sudah menganggap Elena seperti anaknya sendiri benar-benar hancur, sebab ini adalah kali kedua ia harus melihat orang terdekatnya tewas di depan mata dalam waktu singkat, di mana dengan berat hati, Richard pun akhirnya dipaksa untuk meninggalkan jasad Elena yang mulai tenggelam perlahan. Rombongan yang tersisa kini terus memacu langkah dengan sisa tenaga yang ada. Mereka memasuki area ruang servis kapal, sebuah area teknis dengan lorong yang sangat panjang dan juga gelap yang seolah tak berujung. Melihat peta yang tersisa, Josh menyadari bahwa ruang boat rooster, area kendali baling-baling depan, berada tepat di ujung lorong servis ini yang membuat harapan sempat muncul. Namun seketika sirna saat mereka mendapati ruangan tersebut sudah terendam air total dan kini mereka pun kembali terjebak di jalan buntu. Another way out of here. Break into twos. Everybody start. Di saat yang sama, serangkaian ledakan hebat mulai mengguncang kerangka Poseidon. Getarannya begitu kuat hingga membuat semua orang ketakutan. Ledakan terakhir pun terasa paling dahsyat. Saking kuatnya, bagian belakang kapal yang sudah penuh air mulai tenggelam lebih dalam, memicu efek jungkit yang mengangkat bagian hidung kapal ke atas. Dan akibat kemiringan ekstrim ini, jutaan liter air yang mengenangi ruang boat rooster tumpah ruah menerjang lorong servis seperti air bah. Maggie, Connor, dan Josh yang berada di jalur utama langsung terhantam arus kuat dan terseret jauh ke belakang. Hingga kekacauan kembali terjadi sebab Connor hilang di telan arus, sementara Josh dan Maggie tersangkut di ujung dinding koridor dengan berusaha mengatur nafas. Melihat ruang boat rooster kini kering karena airnya tumpah ke lorong bawah, Robert segera mengomandoi sisa rombongan untuk bergerak ke sana. Namun Josh dan Maggie memilih tinggal. Mereka tak akan pergi tanpa Connor. Tanpa waktu untuk berdebat, Robert, Jennifer, Chris, dan Richard bergerak terlebih dahulu. Sementara itu Josh dan Maggie berjibaku menyusuri koridor yang hancur hingga akhirnya menemukan Connor, di mana Connor kini terjebak di dalam sebuah ruangan kecil yang terkunci rapat oleh jaring besi. Juga kondisinya pun sangat kritis sebab air mulai naik kembali dan perlahan menenggelamkan ruangan tempat Connor berada. Maggie pun hanya bisa menangis histeris di balik jaring sebab tangannya tak mampu menjangkau anaknya yang mulai kehabisan udara. Dan di tengah keputusasaan itu, Josh mengerahkan sisa tenaganya untuk membongkar paksa jaring besi tersebut. Yang beruntung, usaha nekat itu berhasil. Connor ditarik keluar tepat sebelum air memenuhi ruangan. Yang tanpa menunggu lebih lama, mereka bertiga pun segera berenang menembus genangan air yang terus naik, berusaha menyusul rombongan Robert yang sudah menunggu di area baling-baling depan. Hingga ketegangan pun mencapai titik didih di ruang boat rooster. Richard yang mencoba membuka paksa bilah baling-baling raksasa itu justru terhempas hebat, yang ternyata mesin kemudi depan kapal masih aktif berputar dengan tenaga penuh yang membuat situasi pun kini buntu. Dan satu-satunya cara untuk mematikan mesin tersebut adalah dengan menyelam ke ruang kendali yang sudah terendam total, sebuah misi bundir karena oksigen yang sangat terbatas. Chris sempat menawarkan diri, namun Jennifer menahannya sambil memohon agar ia tak pergi. Dan di tengah perdebatan itu, Robert mengambil keputusan cepat. Demi keselamatan putrinya, ia memilih mengorbankan dirinya sendiri. Yang tanpa membuang waktu, Robert pun menyelam menembus air yang membeku menuju ruang kemudi. Saat tiba di bawah, Robert mendapati kenyataan pahit. Tombol emergency stop sudah rusak total. Dan kini napasnya mulai habis. Juga pandangannya mengabur. Yang dalam sisa-sisa kesadarannya sebelum ajal menjemput, Robert menekan tombol lain untuk membalikan arah putar baling-baling, di mana mesin seketika menderu. Dan kini baling-baling itu menghisap apapun yang ada di dekatnya dengan kekuatan besar. Josh yang baru saja tiba di lokasi bersama Maggie dan Connor langsung menangkap peluang dari perubahan arah putaran itu. Ia meraih tabung gas oksigen dan melemparkannya ke arah baling-baling yang sedang menghisap. Rencananya pun berhasil. Tabung itu terhisap masuk, menghantam bilah mesin, lalu meledak hebat hingga menghancurkan seluruh mekanisme baling-baling, yang membuat mesin pun akhirnya mati total. Tanpa menunggu lama, seluruh penyintas yang tersisa segera merayap keluar melalui celah baling-baling yang hancur, terjun ke laut lepas, dan berenang sekuat tenaga menjauhi lambung raksasa Poseidon, di mana setelah itu mereka pun akhirnya berhasil mencapai sebuah perahu karet penyelamat dan naik ke atasnya. Dari atas perahu, mereka hanya bisa terdiam, menyaksikan pemandangan yang memilukan, sebab kapal Poseidon perlahan kembali ke posisi tegaknya untuk sesaat, sebelum akhirnya meluncur jatuh dan tenggelam sepenuhnya ke dasar Samudra Atlantik. Josh, Connor, Maggie, Richard, Jennifer, dan Chris selamat dari pusaran air yang tercipta. Josh pun segera menyalakan lampu suar ke langit, hingga tak lama kemudian, 2 helikopter penyelamat datang mendekat di kegelapan malam. Mereka pun akhirnya berhasil dievakuasi, dan mimpi buruk ini pun resmi telah berakhir.